Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yahruju min baitihi muhajiran ilallahi war rasul amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah selalu senantiasa kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah Jumat terakhir di tahun 2021. Hari ini adalah hari terakhir di tahun 2021. Wa tilkal ayyamun nunawiluha bainan nas. Demikianlah kami pergantikan, kata Allah. Hari berganti hari, siang berganti malam, minggu berganti minggu, bahkan bulan pergi meninggalkan bulan, tahun habis meninggalkan tahun. Bainan nas, kami peruntukkan di antara kehidupan manusia. Di hari Minggu terakhir Jumat pada hari ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita, agar kita selalu bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Hari ini Allah mengajarkan kepada kita, hari berganti hari, bulan pergi meninggalkan bulan, tahun berganti tahun. Artinya semakin dekat langkah kita untuk menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin dekat usia kita akan menemui panggilan Allah Subhanahu wa taala. Manusia semakin bertambah usia, manusia semakin bertambah ilmu, manusia semakin bertambah hari, melambangkan kehidupan kita akan semakin dekat dengan kematian. Oleh karena itu, marilah kita selalu senantiasa bersyukur atas semua karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Orang yang selalu bersyukur, semakin banyak karunia nikmat yang Allah berikan kepadanya, semakin besar dia untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam, marilah selalu senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti semua perintah sunnah yang diajarkan beliau, meninggalkan semua apa yang dilarang oleh beliau. Mudah-mudahan Allah memberikan maghfirah kepada kita, dan Allah senantiasa memberikan syafaat seluas-luasnya kepada kita umat Islam pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat akhir tahun ini, saya ingat sebuah nasihat Imam Al-Ghazali. Suatu saat Imam Al-Ghazali memberikan suatu nasihat kepada majelis dan jamaahnya. Imam bertanya kepada murid, mengajukan 4 pertanyaan kepada murid. Murid tidak bisa menjawab dan terdiam. Pertanyaan pertama, murid, apa yang paling dekat di dalam hidup ini? Murid tidak bisa jawab. Pertanyaan kedua, murid, apa yang paling jauh dalam hidup ini? Murid pun tidak bisa jawab. Pertanyaan ketiga, apa yang paling berat di dalam hidup ini? Murid pun tidak bisa jawab.
Pertanyaan keempat, pertanyaan yang terakhir, apa yang paling mudah di dalam hidup ini? Murid pun tidak bisa menjawab. Pertanyaan pertama Imam Al-Ghazali kepada muridnya, murid, apa yang paling dekat di dalam hidup ini? Yang paling dekat di dalam hidup ini adalah kematian. Sampai hari ini tidak ada satu makhluk pun yang Allah kasih tahu kapan dia akan wafat. Karena tidak diberitahu, itulah kita harus mempersiapkan diri kita, Pak. Wa tilkal ayyamu nunawiluha bainan nas. Kami pergantikan hari berganti hari, siang berganti malam, bahkan malam pergi timbul siang kembali. Minggu berganti minggu, bulan ketemu bulan, bahkan tahun pergi meninggalkan tahun. Usia kita semakin hari semakin bertambah, melambangkan bahwa kita akan semakin dekat dengan kematian kita. Allah tegur kita di dalam kehidupan kita supaya kita ingat apa yang paling dekat di dalam hidup ini. Yang paling dekat itu adalah kematian. Sampai hari ini tidak ada satu makhluk pun yang tahu kapan dia akan wafat. Karena tidak tahu ini, Allah ingatkan dalam surat Al-Har ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, persiapkan diri kamu dengan amal ibadah, persiapkan diri kamu dengan takwa sebaik-baiknya. Bekal apa yang akan kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah kalau kamu dipanggil oleh Allah. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Di dalam konteks ayat ini Allah mengingatkan kepada manusia, dua kali diperintahkan untuk bertakwa. Artinya Allah itu sayang kepada kita, diingatkan kita bahwa kita akan menjelang akan kematian. Bung, rambutmu yang hitam sekarang jadi putih, ingat bahwa usiamu akan semakin dekat. Bung, dulu kamu jadi pejabat, jadi bupati, jadi DPR, jadi gubernur. Hari ini kamu pensiun, suatu saat akan kembali kepada Allah. Hei Bung, badanmu yang kekar, kuat, gagah, hari ini kamu bungkuk dan runtuh, melambangkan bahwa kita semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau Allah ingatkan kita akan menghadapi sebuah kematian, bahwa kita harus sadar kita ini adalah makhluk. Allah itu adalah zat pencipta. Allah yang menciptakan makhluk dan kita adalah makhluk yang diciptakan. Harus sadar bahwa kita ini akan mengalami kematian, Pak. Orang yang paling baik di dalam hidupnya bukan orang yang sorbannya semakin hari semakin berganti, bukan orang yang jubahnya semakin hari semakin bagus, bukan orang yang gelar pendidikannya semakin hari bertambah, bukan orang yang hartanya semakin hari semakin bertambah, bukan orang yang semakin hari berganti tahun umroh dan haji, tapi orang yang paling baik di dalam Islam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Manusia yang paling baik di dalam Islam itu adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Orang yang paling baik di dalam agama kita adalah orang yang selalu mengajak kepada kebaikan. Saudara kita yang paling baik adalah saudara yang mengingatkan kita kepada kematian. Saudara kita yang paling baik itu adalah saudara yang selalu ingat dan mengingatkan kita bahwa kita ini akan hidup, ada kematian setelah hidup ini, Pak. Jadi orang yang paling baik itu bukan orang yang banyak harta. Orang yang baik itu bukan yang jubahnya semakin hari semakin tebal. Orang yang paling baik itu bukan kopiahnya semakin bagus, tapi orang yang paling baik itu adalah yang mengajak kepada kebaikan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takunu kallazina nasullah fa'ansahum anfusahum fa'ansahum wala takunu kallazina nasullah. Janganlah kalian itu lupa kepada Allah sehingga Allah melupakan kamu, lupa kepada diri kamu sendiri, Pak.
Jangan sampai kita ini termasuk golongan orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah melupakan kita, lupa kepada diri kita sendiri. Contoh, orang yang lupa kepada Allah ketika terdengar suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, padahal mereka tidak punya kesibukan di luar. Mereka langkah kakinya berat untuk menuju rumah Allah, dicari kesibukan sehingga mereka lalai untuk beribadah kepada Allah. Di suatu majelis, di suatu masjid terdengar ada orang yang menyeru kepada kebaikan, ada majelis taklim, ada majelis ilmu, ada kegiatan-kegiatan agama yang mengumpulkan kita untuk beribadah kepada Allah. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka punya mata tidak melihat, punya telinga tidak pernah mendengar, punya hati tidak pernah merasa, punya harta tidak pernah untuk beribadah kepada Allah, berzakat, berinfak dan bersedekah. Maka orang yang seperti ini lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah lupakan mereka, lupa kepada diri mereka sendiri. Kalau orang itu lupa kepada Allah dan Allah lupakan mereka, lupa kepada mereka sendiri, ulaika humul fasikun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Orang fasik di dalam Islam itu beda dengan orang munafik. Kalau orang munafik, kata Nabi, cirinya 3: berkata, berdusta, dipercaya, berkhianat, berjanji, mengingkari. Itu orang munafik. Berkata, berdusta, dipercaya, berkhianat, berjanji, mengingkari. Itu orang munafik. Tapi dalam konteks ayat ini, orang yang lupa kepada Allah dan tidak pernah mempersiapkan diri untuk mengingat Allah, ulaika humul fasikun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Orang fasik itu artinya seperti ini, Pak. Dia tahu dengan ajaran agama, berdebat tentang kehidupan agama, berdebat tentang hukum-hukum Islam, berdebat tentang kebaikan dan keburukan. Tapi mereka enggan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka enggan melangkahkan kaki menuju rumah Allah untuk beribadah kepada Allah. Mereka sering berdebat, mencari perpecahan dalam kalangan umat, bukan untuk bersatu. Mereka menganggap dirinya paling sempurna. Mereka menganggap kelompoknya lah yang paling baik, sehingga tidak mau menerima pendapat para ulama yang lain. Mereka tidak mau mendengarkan pendapat ulama-ulama yang lain. Yang satu bid'ah, yang satu haram, yang satu sesat. Merekalah yang menganggap dirinya paling sempurna, padahal kebenaran itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka itu orang yang fasik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Itu nasihat Imam Al-Ghazali yang pertama. Yang kedua, apa yang paling jauh di dalam hidup ini, kata Imam Al-Ghazali? Murid tidak bisa jawab. Yang paling jauh di dalam hidup ini adalah masa lalu yang tidak akan pernah terulang kembali 2 kali. Kalau dahulu hidup kita di dalam dunia yang hitam dan gelap, kalau dahulu dunia kita berada di dalam kemusyrikan dan kezoliman, kalau dulu tingkah laku kita berada dalam kemaksiatan dan kemunkaran, kalau dulu hidup kita jauh untuk beribadah kepada Allah, kalau dulu kita hanya mengejar kehidupan dunia melupakan Allah, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, Pak. Kalau orang di tahun 2021 dia penuh dengan kezoliman dan kemaksiatan, penuh dengan lumuran dosa dan dusta, maka hari ini jadikan hari yang lebih baik untuk introspeksi diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling baik di dalam Islam itu bukan orang yang banyak harta. Orang yang paling baik di dalam Islam itu bukan orang yang selalu melakukan kebaikan. Orang yang paling baik di dalam Islam itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah dan dosa. Tapi orang yang paling baik itu adalah dia selalu ingat mencari kesalahan apa yang pernah dia lakukan, sehingga dia bermuhasabah, bertaubat kepada Allah. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadarkan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada nilainya ibadah kita ini di hadapan Allah, Pak.
Wa tilkal ayyamu nunawiluha bainan nas, kami pergantikan hari di antara manusia. Dulu kita kenal Bung Karno begitu hebat dan gagahnya bersama sekutu dan balah tentaranya. Hari ini cuman menjadi sebuah kenangan saja, semuanya sudah pergi meninggalkan kita. Dulu kita kenal Soeharto begitu hebat dan kuasanya 32 tahun memimpin negeri ini bersama balah jamaahnya. Hari ini kita hanya menunggu dan mengingat kenangan saja yang mereka lakukan. Dan hari esok adalah giliran kita yang akan diingat oleh manusia. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Mari kita ukir nama kita, apakah nama yang baik atau nama yang buruk dikenang sepanjang masa. Manusia yang paling baik adalah manusia yang umurnya panjang tapi melakukan kebaikan. Manusia yang paling jelek dan jahat dalam kehidupan ini adalah manusia yang umurnya panjang tapi selalu berbuat kemaksiatan dan kemunkaran. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah. Hari ini sadarkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada yang awal, pasti ada yang akhir. Allah telah sayang kepada kita, ditegurnya kita, Pak. Rambut kita yang dulunya hitam jadi putih, diingatkan bahwa kita akan semakin dekat dengan kematian. Mata kita yang dulunya terang sekarang sudah pakai kacamata, diingatkan kita semakin dekat dengan kematian. Badan kita yang dulunya tegak kuat gagah, hari ini berdiri dan mengangkat benda saja kita sudah tidak mampu, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang kepada kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalah minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala taqwa libasas salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan mu'tarifin bisidqil yakin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih